Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wala alihi wa ashabi ajmain. Kaum muslimin yang berbahagia, dari apa yang kita jalani dalam hidup ini, ada sesuatu yang kita kejar, ada sesuatu yang ingin kita raih, yaitu tidak lain adalah keselamatan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Itulah yang kita tuju. Dari apa yang sudah kita bahas surat Al-Ahzab 41 sampai 44. Ayat 44-nya Allah telah menjanjikan kepada mereka yaitu kebahagiaan di akhirat. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Salam penghormatan kepada mereka ketika mereka bertemu dengan Allah dengan ucapan salam. Wa adalahum ajran karima, dan Allah menyediakan kepada mereka pahala yang mulia. Kepada siapa itu yang Allah janjikan? Kepada mereka, ayat 41-nya, orang yang biasa berzikir. Dari zikirnya itu melahirkan suatu perubahan. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Perubahan dari cara pandangnya, perubahan dari sikapnya, perubahan dari karakternya. Dari perubahan itulah yang Allah kemudian menjanjikan kepada mereka bahwa di akhirat mereka mendapatkan pahala yang mulia. Mereka akan mendapatkan surga. Nah, itu yang sudah kita bahas dari kajian yang terakhir, surat Al-Ahzab 41 sampai 44. Nah, berikutnya mari kita bahas, bergeser sedikit ke awal surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 10 yang berkaitan dengan perang Ahzab. Apa hubungannya dengan ayat yang tadi perintah berzikir? Nanti dijelaskan kemudian. Mari kita lihat surat Al-Ahzab ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ija'ukum, ketika mereka datang kepada kalian, min fauqikum, dari atas kalian, wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian, yang itu menunjukkan bagaimana kaum muslimin dikepung oleh pasukan musuh, orang-orang kafir, yang mereka mengumpulkan pasukan gabungan sebanyak kurang lebih 10.000 orang, dan mereka mengepung kota Madinah selama kurang lebih 27 hari, namun mereka tidak bisa langsung memasuki kota Madinah karena tertahan oleh Paris. Tapi bagaimana kondisi yang ada di dalam kota Madinah? Kondisi yang mencekam, kondisi yang menghimpit, kondisi yang sangat menekan hati mereka. Digambarkan di ayat berikutnya, wa'id zaghatil absaru, dan ketika pandangan mulai nanar, pandangan mulai tidak jelas, pandangan mulai kabur, akibat himpitan yang luar biasa, pandangan pun menjadi tidak jelas. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati menjadi sesak sehingga sampai kepada tenggorokan. Wa talununa billahi dununa, dan mereka menyangka kepada Allah dengan prasangkaan yang bukan-bukan. Nah, di ayat 11 Allah menyatakan hunalika, di sana atau disitulah ibtulia, ujian al-mu'minun, bagi orang yang beriman. Padahal siapa mereka? Mereka orang-orang yang mengikuti perang-perang sebelumnya. Mereka mengikuti perang Badar, mereka mengikuti perang Uhud. Namun ketika perang Ahzab, Allah menyatakan ini adalah ujian kepada mereka. Ini adalah ujian yang sebenarnya. Wazuzilu zilalan syadida, dan mereka, hati mereka diguncangkan dengan guncangan yang kuat. Dan ternyata ada sebagian kaum muslimin yang hatinya tergoncang, bahkan hatinya mulai bergeser. Seperti digambarkan di ayat 12. Wa idh yaqulul munafiquna, dan ketika berkata orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka nampaklah pribadi yang sebenarnya. Dari hati yang berguncang itu terjadi pergeseran hati, sehingga nampaklah pribadi yang baru, yaitu munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Dan mereka kemudian berkata,
Ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Tidak ada yang Allah janjikan kepada kita wa rasuluhu dan rasulnya illa ghurura, kecuali semuanya itu hanya tipuan, hanyalah menipu. Jadi ada pergeseran dalam cara pandangnya kepada Allah. Sudah tidak lagi percaya kepada Allah, sudah menganggap apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang merupakan tipuan. Nah, di ayat berikutnya lebih jauh lagi, bukan saja bergeser hati, tapi sikapnya, perilakunya sudah nampak, sudah diperlihatkan. Di pertengahan ayat 13, wa yasta'zinu fariqum minhum, dan segolongan di antara mereka meminta izin an-nabiyya kepada nabi, yaquluna, dan mereka berkata, inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah kami itu adalah terbuka, rumah kami ini kosong, yang artinya mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang dulu ke rumah. Padahal Allah menyatakan wa ma hiya bi'aurah, padahal rumah mereka itu tidak kosong, tidak terbuka. Itu hanya alasan saja untuk menghindari peperangan. Mereka bagaimana caranya? Yuriduna illa firara. Tidak ada yang mereka kehendaki pada saat itu kecuali mereka ingin lari. Bagaimana caranya mereka bisa lari? Dan lebih berat lagi, kondisi yang semakin berat seperti yang digambarkan di ayat 14. Walau dukhilat alaihim, dan apabila diserang mereka, alaihim, atas mereka, min aktoriha, dari segala penjurunya, thumma su'ilul fitnah, lalu kepada mereka diminta untuk berbuat fitnah. Di dalam tafsir, fitnah ini adalah berbuat khianat. Jadi mereka diminta untuk berbuat khianat, maka la atauha, sungguh mereka akan melakukannya perbuatan khianat itu. Wa ma talabbatsu biha, dan mereka tidak akan menunda lagi untuk berkhianat, illa yasira, kecuali waktu yang sangat pendek menundanya. Dia ingin segera melakukan pengkhianatan itu. Padahal di ayat berikutnya Allah menyatakan, walaqad kanu ahadullah, dan sungguh keadaan mereka min qablu, sebelum perang itu mereka sudah berjanji. Mereka berjanji kepada Allah, la yuwallunal adbar, tidak akan berpaling dari peperangan, tidak akan mundur. Ya, janji mereka sebelum mereka berperang. Tapi apa yang terjadi pada kenyataannya? Wa kana ahadullah, dan Allah menyatakan bahwa janji itu mas'ula, itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, di dalam ayat berikutnya, ayat 22, ternyata Allah menjelaskan tidak semua kaum muslimin yang seperti itu. Ada yang bergeser keyakinan akibat guncangan yang luar biasa, tapi ada juga yang tetap bertahan, seperti yang disebutkan di ayat 22. Walamma ra'a mu'minun, dan manakala atau tatkala orang-orang yang beriman itu, yang bertahan itu, melihat al-ahzab, melihat pasukan musuh, pasukan gabungan musuh yang banyak itu, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adanallahu, inilah apa yang Allah janjikan wa rasuluhu, dan rasulnya, wa sadaqallahu, dan benarlah Allah, wa rasuluhu, dan benarlah rasul, wa ma zadahum, dan tidak ada dan tidak menambah kepada mereka illa imanan, kecuali semakin bertambah keimanannya. Jadi tatkala mereka melihat musuh yang demikian banyak di depan mata, bukannya menjadi gentar, bukannya menjadi takut, tapi semakin bertambah keimanan mereka, wa taslima, dan semakin bertambah keberserahan diriannya kepada Allah. Dan Syekh Munir Muhammad Golban memberikan gambaran terhadap mereka yang bertahan itu, bahwa umat Islam di Madinah pasca Ahzab telah mencapai soliditas saf kepemimpinan dan kadar-kadar gerakan yang kuat dan teruji. Jadi ada proses penyaringan yang terjadi, di mana lahirlah suatu umat yang terpilih, umat yang kuat setelah perang Ahzab ini, umat yang teruji, umat pilihan. Nah, ini yang bisa kita
dapatkan dari kisah perang Ahzab. Ada proses penyaringan dari kejadian yang terjadi, di mana lahirlah satu kondisi umat pilihan, umat yang terpuji, umat yang teruji, umat yang terpilih, umat yang kuat. Nah, kalau kita kembali kepada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Allah akibat dari zikir-zikir yang mereka lakukan, yang mana janji Allah itu adalah surga. Nah, apa hubungannya dengan kisah perang Ahzab? Apakah kisah ini masing-masing berdiri sendiri? Atau ada hubungannya? Karena Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling memberikan penjelasan. Wa bayyinatin minal huda. Yang satu terhadap yang lain saling menjelaskan. Tidak mungkin berdiri sendiri, tidak mungkin masing-masing. Jadi, kalau kita bicara tentang orang yang telah diberikan jaminan oleh Allah surga akibat dari zikir yang tadi dilakukan itu, apakah mungkin orang yang sudah dijanjikan oleh Allah surga ketika perang Ahzab, mereka itu termasuk orang yang lari? Mereka itu termasuk orang yang murtad. Mereka itu termasuk orang yang berkhianat. Apakah mungkin? Jelas tidak mungkin. Berarti apa? Berarti orang yang bertahan itu, orang yang tetap istiqomah, itu adalah orang-orang yang senantiasa setiap harinya memupuk keimanannya dengan zikir. Nah, itulah kekuatan zikir yang terjadi. Dibuktikan dengan perang Ahzab, mereka tetap bertahan dengan ujian apapun, dan nanti di akhirat mereka disambut dengan ucapan sambutan penghormatan yang luar biasa. Tahiyatuhum yauma yaqulnahu salam. Penghormatan kepada mereka pada hari mereka bertemu dengan Allah, salam, ucapan salam. Wa adalahum ajron karimah, dan Allah menyediakan kepada mereka ajron karimah, pahala yang mulia. Mudah-mudahan itulah kita yang disambut oleh Allah di akhirat dengan sambutan penghormatan yang luar biasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian barakallahu li wa lakum. Nasrun minal fatun qarib. Babasirul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.